Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada dua, Ustaz, pertanyaannya. Pertama, seperti yang Ustaz tadi bilang, bagaimana hukum kita melewati orang sholat di depannya dan ini berapa jarak sebenarnya? Pasti kan ada jaraknya, Ustaz. Kalau sekarang mungkin ada yang pakai itu, ada yang mungkin enggak. Nah, bagi kita yang lewat di situ, hukumnya apa? Itu satu. Yang kedua, seingat saya pernah saya dengar pengajian yang membatalkan sholat ada 3 gerakan. Nah ini 3 gerakan kalau misalnya gini terus ada gatal di sini. Itu cuma Ustaz. Karena itu membatalkan sholat Ustaz. Kami kira 2 ini Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Pertama, jaraknya itu sejarak tangan yang dapat kita lewati. Itu dia. Kedua, mereka itu harus tahu ada batas sholat. Apakah pertanyaan ini termasuk batas? Batas itu apa? Selain daripada tempat yang kita sujudi. Itulah batas itu. Contoh itu tadi. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau orang punya hajat. Kalau ada orang lewat, maka wajib bagi kita yang sholat itu memalangkan. Memalangkan. Kalau dia tolaknya lagi, kita tampar dia. Kalau dia tolaknya lagi, karena berarti dia tak paham. Kenapa? Bahaya pahalanya kan sampai 40 tahun tak terima sholatnya. Ya kan? 40 tahun. Maka apa? Kita halangi. Jangan sempat kita menghalangi seperti begini gitu. Ini udah luar daripada kalau gitu. Inilah batas. Maka kalau ada orang sholat di sini, makanya kalau di Makkah itu lewat lalu lalang, punya hajat itu segi hukumnya. Kenapa? Segi hukumnya itu pada saat itu tidak dapat lagi lewat tempat mana yang akan dilewati. Itu boleh. Tak dapat lagi. Makanya kalau kita dalam fikih sholat, imam batal. Kalau imam batal tahu, maka makmum yang di tengah itu wajib memberikan tempat untuk dia lewat. Biar apa? Biar dia tidak melewati orang yang ada sampai ujung. Lalu pula kita sampai ke ujung. Maka apa? Yang makmum ini tadi, yang belakangnya wajib mengetahuinya. Makanya yang belakang itu harus paham fikih juga dia. Ya, dia melewati. Biar lewat, yang apapun lewat. Lalu yang imam, yang jadi imam tadi, yang afdol itu tadi siapa? Yang afdol tadi yang di belakangnya. Ganti. Kalaulah tadi langsung ke mazhab Imam Syafi'i yang tadi, itu kalau bergerak-gerak 3 kali itu udah batal. 3 kali berturut-turut. Tapi kalau tak berturut-turut 1000 kali pun tak apa-apa. Contoh. Atau buku rap dia kan. Itu boleh. 1000 kali pun tak apa-apa. Tapi keberturut-turut maksud Imam Syafi'i itu apa? Itu dia berturut-turut. Itu berturut-turut. Tak berturut itu kembali kepada pokoknya. Gatal. Nyamuk. Ini dia tak berturut-turut. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Maka jangan heran kita kalau ada orang lasak sembayangnya, lasak kali. Ada nggak bapak tengok itu? Heboh dia apanya aja, pakainya sarung kadang heboh dia, kadang jubahnya dia apakannya heboh dia. Kita pun tak kusuk dibuatnya, tak kusuknya. Saya itu, saya sampaikan, wah sholat jangan lasak kali. Memang kalau fikih itu tak membatalkan, jangan gara wak aku tak kusuk. Akhirnya apa? Tertengok aku lah wak tu, wak negar kali wak ni. Ini kerjaan tak apa. Artinya ke situ lah lari hati kita kan? Tak ada itu pasti ke situ larinya. Paham, entah apa yang digatalkan, entah apa. Panas pun tidak, udah pakai AC-nya. Ya kan? Ada gitu. Masjid saya tuh ada tuh. Saya tandai orang tuh. Kalau udah saya tengok, tak maulah aku dekat wa'ana. Aku tak kusuk kita. Nah itu tadi. Maka apa? Batas itu. Maka wajib kita kasih batas. Kedua, kasih garis. Nabi itu kalau di sholat di padang pasir, maka dia garis atau memacakkan. Memacakkan. Kenapa?
karena akan lewat syaitan. Akan lewat syaitan mengganggu. Kadang kalau kita sholat, Pak, Bapak pernah nggak merasakan? Pernah nggak? Langsung gitu kepala kita. Pernah nggak? Itu setan itu ngapaikannya. Itu setan. Itu. Kenapa selesai azan datang, iqamat lari, waktu sembahyang datang lagi dia menggoda kita. Nah, maka tadi apa? Maka kita paham dengan fikih ibadah sholat. Itu tadi kemarin pernah saya cerita, kalaulah imam lagi batal, boleh dia bercakap, maka boleh. Din, gantikan Wak Din jadi imam. Boleh? Ya boleh. Karena dia sudah batal. Asalkan Suudin jangan jawab. Siap Wak, mantap lah nanti Wak. Oke Wak, itu batal. Datang pula sujud. Untunglah aku tak bercakap, kata dia kan. Untunglah aku tak bercakap, batal juga. Ini fikihnya. Ditanyakan Bapak tersebut itu Pak. Makanya kalau kita sholat tadi Pak, kalau ada orang lewat, usahakan palangkan tangan kita. Walaupun dia di situ lewat di situ, usahakan aja. Dia mau lewat dan tahu kita nampak dia mau lewat, ginikan aja. Walaupun di situ dia lewat. Artinya apa? Dia menjaga dirinya. Oh ya, bisa mutar lah. Kedua, kita yang selesai sholat, ada orang mau lewat, ini mau sholat, maka apa? Afdol bagi dia mencegah orang yang melewat. Jangan orang sholat. Kadang pernah kita biarkan aja kan. Kita kan sekarang sering kita udah lewat aja. Kalau orang biarkan itu tak paham dengan kajian fikihnya itu. Itu Pak. Ada lagi Pak? Terkait sholat juga mungkin agak di luar tema tadi Ustadz yang kalau kita melakukan perjalanan kita kan selalunya jamak qashar Ustadz. Jamak qashar. Oh, jamak qashar. Kalau kita jamak takhir, ambil contoh maghrib isya. Kalau jamak takhir itu mana yang kita dulukan Ustadz? Iya. Isanya dulu atau maghribnya dulu. Iya. Kemudian yang kedua Ustadz, pengalaman pribadi juga Ustadz, kadang-kadang kita masuk sebagai masbuk, ketinggalan 2 rakaat. Maaf Ustadz, ketinggalan 1 rakaat, tetapi dalam perjalanannya kita tidak menyadari kalau kita itu ketinggalan 1 rakaat. Kemudian kita ikut imam salam. Iya. Begitu salam kita baru tersadar. Tinggal 1 rakaat lagi nih. Iya. Kan kita sambung 1 rakaatnya lagi. Pertanyaannya, di mana kita perlu sujud sahwinya Ustaz? Iya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, musafir Allah kasihkan rukhsah. Apa rukhsah? Dalam ibadah sholat yang Allah kasihkan adalah jamak dan qashar. Jamak menggabungkan 2 sholat. Sholat apa aja? Zuhur sama asar, maghrib sama isya, dan subuh tidak ada jamak. Subuh ada nggak qasharnya? Subuh tak ada qashar. Sempat ada qasharnya 1/2 macam mana kita sholatnya? Ya kan? 1/2 tak ada. Ya, sama tadi apa? Subuh tadi tak ada, maghrib tadi juga tidak ada di qashar. Zuhur sama asar itu boleh di qashar 2 rakaat. Dipendekkan jadi 2 rakaat. Asar, maghrib, isya boleh di 2 rakaat kan. Mana yang utama? Takhir, takdim. Takdim, kita mau berangkat zuhur, maka sholat asar kita tuntaskan. Ya kan? Takhir, kita berangkat zuhur tapi tak sembahyang zuhur.
tapi kita sholatnya di asar. Mana yang utama? Maka yang paling jumhur ulama, dua-duanya ini memperbolehkan. Mau zuhurnya dulu, mau asar pun dulu memperbolehkan. Tapi afdol yang seafdolnya, mana yang sholat utama dulu di atasnya, baru kita lakukan. Para ulama juga sunnah katanya, mana yang sholat kita temukan, itulah didahulukan, baru yang sholat yang kita tinggalkan kita lakukan. Dan juga sebagian ulama mendulukan sholat yang di atasnya, barulah sholat yang berurutannya. Makanya kalau kita mendapati sholat berjamaah asar, kita ikut berjamaah dengan yang mukim. Kita berarti tak qasar itu kan, tak memendekkan. Berarti kita ikut bermukim kita kan. Berarti kita tidak wajib qasar. Kalau kita qasar, berarti batalah jemaahnya kita. Kita ingin mendapatkan jamaah, berarti sholat asar. Setelah itu barulah kita jamak dengan sholat zuhur kita. Kenapa? Pada saat itu kita jumpa pada waktunya sholat asar. Karena ingin berjamaah. Ternyata kita tidak berjamaah. Maka afdalnya apa? Zuhurnya barulah asarnya. Ternyata kita bisa qasar, ya bisa dua-dua. Ataupun kita dapat pasukan kita. Contohnya kita sekelompok orang, maka berpisahlah kita dengan sholatnya mereka. Karena mereka sholat berpisah karena kita ingin qasar. Tapi kalau kita bersatu dengan mereka, ya silakan. Selesai itu kita sholat jamak secara berjamaah. Boleh, silakan. Kenapa? Kita mengabdolkan keutamaan bagi orang yang mukim dan ikut kita bersama mukim karena tidak ada imam dalam dua sholat. Imam dalam dua sholat, masjid sama, tapi imam sholat itu dilarang Nabi. Belaga, Bismillahirrahmanirrahim. Datang imam, Alhamdulillah. Ini nyambung atau apa nih? Tidak ada dalam itu. Dilarang Nabi itu. Maka apa? Kalau kita dapat keadaan berjamaah, ikut sama mereka berjamaah. Tetapi kalau asar, tidak ada qasar. Kalau kita qasar, berarti terputuslah kita sholatnya berjamaah. Boleh kita qasar, boleh 2 rakaat, tapi putus berjamaah. Dan saf yang kita pertengahkan itu putuslah saf bagi mereka. Ini. Makanya kita ambil yang apa? Ambil aja 4 rakaat. Setelah nanti mau kita jamakkan zuhur kita, boleh jamak qasar. Silakan. 2 rakaat. Makanya Allah kasih rukhsah, keringanan dalam sholat tak masalah. Tidak masalah. Ini. Yang kedua, kapan kita sholat sahwinya? Sujud sahwi itu pada akhir salam. Setelah kita mau assalamualaikum, habisnya tahiyat akhir, disitulah kita sujud sahwinya 2 kali sujud, barulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwinya. Mau salam, oh iya, langsung berdiri kita, baru tahiyat akhir, baru kita sujud sahwi. Selesai sujud sahwi barulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sujud sahwi itu bagian dalam ibadah sholat. Sama dengan banyak kadang tata cara. Mohon maaf, banyak kadang kita salah tata caranya itu begini. Kita mau berjamaah dengan orang yang sudah ada, kita masbuk. Kadang kita memukulnya, nandahkan kita berjamaah itu sebelum takbir atau sudah takbir kita. Yang kebanyakan. Sebelum takbir kan, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Boleh? Ya boleh. Tapi mana yang afdolnya, sunnahnya itu? Sunnahnya itu Allahu Akbar. Baru kita itu. Mana sejajar? Sejajar kan mundurkan sedikit kita, membedakan antara makmum dan imam. Tapi kalau perempuan wajib sejajar. Perempuan sejajar dia. Makmum sama imam sama. Mau sholat wajib, mau masbuk, apa semua sama itu. Itu dia. Ada lagi Pak? Waktu ada. Kalau nggak ada kita tutup kajian kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak, Ustadz tanya tentang jamak tadi. Saya ingin tanyakan, apakah kalau jamak itu kan ketika kita melakukan perjalanan. Nah, ketika kita sampai di tujuan itu, apakah jamak itu masih berlaku untuk kita yang melakukan perjalanan? Sudah sampai dia kan. Nah, itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, masalah imam tadi yang ketika dia batal, apa yang haruskan dilakukan imam dan apa yang harus dilakukan oleh makmum tadi ketika dia waktu sujud gitu Ustadz, ketika disujud dia batal. Nah, ini permasalahan juga nih. Nah, terus juga banyak juga di masjid atau musola yang di posisi imam itu tidak memiliki pintu kanan kiri. Pintu tadi ya. Nah, apa yang diharuskan dilakukan si imam ini yang telah batal tadi? Apakah menunggu selesai atau gimana dia? Gitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendapat musafir, maka itu ada beberapa pendapat. Ada, apakah kita katakan musafir apabila sampai tempat kita, balik kita lagi. Contohnya ke Batubara. Udah sampai Batubara, pulang lagi ke Medan. Tapi kalau dia sampai di Batubara kan masih ada, walaupun dia setahun 2 tahun pun di situ, terhadap musafirnya nama dia kan. Mau dia jamak qasar pun masalah tak masalah. Sampai maka mazhab Imam Hanafi itu memperbolehkan dia sholat ketika sampai di rumah dengan jamaknya. Mazhab Imam Syafi'i jaraknya adalah sampai musafir itu sendiri. Ada jaraknya mana? Jaraknya sampai ke pertengahan. Kalau tak sampai dia lewat di pertengahan 50, maka dia tidak sah untuk sholat dalam jamaah tersebut. Maka kalau masalah sholat kita tempat di waktu di mana kita berada pulang tak menjadikan masalah. Silahkan Bapak Ibu. Contohnya kita musafir, kita mau sampai di rumah, kita sholat jamak qasar di situ, silahkan. Karena kita dalam masa perjalanan. Ada juga orang yang mau jamak qasar belum berangkat, dia apa? Dia sholat dulu. Ada berangkat baru sholat dulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan bergeraklah kita di luar kampung tersebut. Artinya kalau kita contohnya kampung Belawan, bergeraklah kita ke Tembung, itu dari luar kampung namanya itu istilahnya. Walaupun masih dalam satu kota, karena luar kampung, maka disitulah mulainya ada jamak dan qasarnya. Jamak dan qasarnya. Maka sebaik-baiknya kita jamak qasar ketika ada perjalanan saja. Itu yang afdalnya, utamanya. Jadi tadi kalau kita ada musafir sampai di rumah tak apa-apa. Silakan. Sampai silakan. Karena itu masih perbedaan pendapat ulama. Maka saya tak berani yang mana yang apa yang silakan. Mau dia pertengahan dalam sampai 50% sampainya ke rumah atau dalam perjalanannya atau jaraknya 85 km jaraknya musafir baru dia mau ada syarat dengan jamak qasar ya silakan. Yang khawatir kita apa? Tak sampai dia musafir tapi udah jamak dia. Kita ke tebing itu enggak sampai 85 km tuh kan. Itu tak boleh. Tak boleh jamak qasar. Itu mazhab kita kan kajian mazhab Syafi'i. Kajiannya. Kalau Hanafi keluar dari kampung silakan. Makanya saya ada kawan-kawan orang Muhammadiyah itu jalan dia, yuk kemana? Ke pantai. Kemana pantai? Sergi. Udah jamak di situ. Salat sembahyang. Karena memperbolehkan. Kenapa kita harus memperdebatkan? Ya silakan. Mana keyakinan kita? Kita bermazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Yang kedua, apa tadi? Imam batal dalam keadaan sujud. Ini kan ngeri. Dalam keadaan sujud. Tak berkabar dia. Ini bingung ini makmum ini. Ini dah mati atau apa? Kok lama kali lah sujudnya ini. Apa sujud terakhir lah nih. Pikirnya kan. Maka apa? Maka bagi dia tadi bercakap. Saya batal.
Bercakap. Lalu yang sab tadi, yang belakangnya, boleh dia Allahu Akbar, berdiri. Ketika berdiri, maka dia maju ke depan. Ternyata rakaat yang terakhir boleh dia berdiri, lalu dia ke depan, sujud dia. Ketika sujud langsung dia ikut tahiyat akhir. Itu tahiyat akhir. Atau tadi imam kalau masih ada waktu untuk berdiri, sujud Allahu Akbar, berdiri dia mengimamkan Allahu Akbar, berdiri dia, setelah itu barulah dia keluar. Nah, dari mana jalan keluarnya? Nah, itu. Kalau masjid-masjid ada pintu tadi. Itu pun kalau pintunya tak dikunci. Kalau dikunci, kan sering dikuncikan pintu. Kenapa? Di situ tempat ada sound system, kotak amal, apa. Imam itu pula lewat situ, tengoknya kotak amal. Lewat kotak amal, kan? Mana tahu kita datang ke masjid itu pakai jubah dia, pakai serban dia. Elok kali awak tengok kan? Pak Imam udah ditengoknya di gambarnya. Oh, ini pintu ini masuk dari sini. Keluar sini di gambarnya. Pura dia batal sholat. Keluar dari sini, bawa kotak amal. Pikir kita kamar mandi lah dia kan, rupanya pulang langsung. Ajab itu. Makanya apa? Pertama tadi lewat dari pintu yang disiapkan. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, yang makmum di belakang itu wajib memberikan jalan kepada imam. Kalau dia tak kasih jalan, maka imam kasih tahu. Imam kasih tahu imam. Itu dia makanya. Makanya samping-samping itu nyamping. Dan itu jangan marah makmum. Jangan marah lewat. Lewat pula. Jangan marah. Ya, kita kasih. Maka yang di belakang itu saya sampaikan harus makmumnya paham tentang fikih juga. Dan dia maju. Kalau dia tak maju, tadi saya ceritakan, boleh wa'udin itu tadi menyuruh siapa yang ia mau. Walaupun di belakang, saf kedua. Ternyata saf kedua, macam mana cara di depan? Pakai mazhab Imam Syafi'i kalau dia Syafi'i. Kalau Imam Hanafi pakai Hanafi. Hanafi itu mana? Sudah, lenggang aja jalan dia. Silakan. Tapi kalau yang Syafi'i tadi, cara dia ke depan apa? Makanya imam jangan sebut-sebut nama orang penggantinya. Susah orang. Saf ketiga pula Udin itu tadi. Den gantikan Wak Den. Udin saf ketiga. Mak kau Den kawan jauh kali. Awak di belakang disuruh pula jadi imam awak jauh kali katanya. Kalau memberatkan dia, yang di belakang ini seharusnya apa? Yang di belakang ini mau dipanggil tak dipanggil, tapi dia paham untuk bisa mengganti, wajib bagi dia mengganti. Maupun tak disebutkan nama dah. Den gantikan Wak Den, tak suka aku naik buyung nih kata si imam tu kan. Tak suka aku naik buyung tu. Wak tu yang tak suka, makmum yang lainnya suka. Makanya kalau imam kita makmum tak suka, jangan imam, tak boleh. Tak boleh kita makmum menjadi imam. Tapi kalau tak ada yang membenci silakan. Tapi kalau udah benci makmum tu awak jadi awak tu jugalah mak baca macam mana. Kalau awak tu mentang-mentang dia dulu mendirikan masjid ni iyalah, maka dia esok kali asal ajan nanti udah awak tu jadi imam. Kan benci ni kan? Tak usah kita berjemaah dengan dia. Tak boleh. Awak tu kalau tahu masyarakat benci dengan dia, tak wajib bagi dia untuk tak boleh dia jadi imam. Maka imam ni harus paham tu. Wak tu juga lagi kena kan. Itu dia. Caranya tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah jam 2 kurang, mari kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان
وختم لنا من الجن والإيمان. اللهم طول أمورنا واسعد أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا وواسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعليها وإذنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.